Alhamdulillah lagi OTW Masjid Al Amanah Sunter Agung, Jakarta Utara, Tanjung Priok. Ini kita lagi naik gokar bersama dua santri nih, putra saya dengan Ustadz Purwadi. Mudah-mudahan lancarkan nih, udah masuk tol. Perkiraan 34 menit ya. Jam 10 lewat 4 nyampe, alhamdulillah. Ternyata lancar. Mudah-mudahan lancar sampai tujuan, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih banyak ya Kang ya, biar lancar, biar selamat. Kak, makasih Kak. Kak. Ini santar dah. Udah. Dah. Kita ke nongkrong dulu Ki. Ayo sudahin, sudah tuh. Itu aja dulu ya. Center tuh. Naik Grab. Saya di situ dulu ya. Di situ dulu biasa. Rokok. Ngadem lu, ngadem. Masih lama kan? Kakak, tongkatnya taruh sini aja Kak. Di ruangan situ tuh. Sini aja Kang. Rokok dulu. Di atas. Masih lama, kita santai dulu taman. Ya, anak-anak malah jajan. Hei, liatin mama. Jikir itu mah. Oh, malah jajan, malah makan, beli kentang sarapan. Ya, kita minum dulu adem sari apa? Tolak angin cair apa? Larutan, biar tenggorokannya enak. Ojo. Alhamdulillah bersama orang tua saya nih, Pak Haji Bambang Sugiono, mantan wali kota Depok dan mantan sekda. Wali kota Depok. Ulang lagi. Alhamdulillah selesai khutbah bersama Ketua DKI Masjid Al Amanah, orang tua saya Pak Haji Bambang Sugiono, mantan wali kota Jakarta Utara dan mantan dulu di Sekda DKI Jakarta bersama Pak Anies ya. Pak Anies nih, beliau yang mengenalkan saya dengan Mas Anies. Mas Anies nih, alhamdulillah bersama Pak Haji Bambang bisa khutbah walaupun baru satu kaki menopang. Mudah-mudahan Pak Haji Bambang, makasih banyak juga support dari Pak Haji Bambang ketika saya kecelakaan. Mudah-mudahan Pak Haji Bambang juga diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah. Doain saya juga ya Pak Haji ya. Amin. Doain biar cepat sehat, biar insya Allah ngisi kajian lagi di masjid nih, kangen. Amin. Ngisi kajian Muharram ya kan. Bismillah, saya udah siap. Bismillah. Alhamdulillah. Enggak, Mam. Temenin Dede Mama. Tuh ada nasi, ada ayam, ada timun, ada sambal pedes. Sini Mama, temenin Dede Mam. Alhamdulillah, habis dari Sunter Agung kita makan bersama Kang Purwadi. Alhamdulillah dikasih nasi kotak dari Masjid Al Amanah, ayam, ada timun dan sebagainya. Nah, Majikri juga makan. Mainin ya, ini Mam ya. Iya. Mam, makan dulu. 8 hamil istri. Kalau kuasa Allah
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan rahmat dan nikmatnya, yaitu nikmat sehat, iman dan Islam, sehingga kita semua mampu berada di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Semoga salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabatnya, dan kita sama-sama menjadi umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir nanti sama-sama umrah masyaallah ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Atas nama pengurus Dekan Al-Amanah Komplek DKI Sunteragung akan menyampaikan beberapa pengumuman, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, dimohon kepada jamaah yang masih berada di luar agar kiranya merapat ke ruang dalam, karena di dalam ini masih banyak yang kosong. Dan kemudian mohon perhatian bagi jamaah di sayap sebelah kanan maupun kiri, terlebih dahulu mengisi atau saf yang pertama, karena berhubung di ruang dalam masih banyak yang kosong, dipersilakan ke ruang dalam saja. Untuk yang berdekatan dengan kotak amal kiranya dapat menggeser ke kanan atau ke kiri jamaah. Kemudian kedua, Jumat hari ini tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah atau tanggal 27 Juni 2025 selaku Khatib Al-Mukarram Al-Ustadz Ade Permana SPDI, alhamdulillah beliau sudah di tengah, ada di ruangan sekretariat. Dan kemudian tema khutbah pada siang hari ini adalah hikmah Muharram. Imam Al-Ustadz Yasir Bustamin Al-Qari, Muazzin Akina Budi Curyanto. Yang ketiga, laporan keuangan. A. Saldo Jumat yang lalu berjumlah 16.637.000 rupiah. Kemudian B. Penerimaan 11.558.000 rupiah. Pengeluaran 9.624.000 rupiah, sehingga saldo akhir sampai dengan hari ini berjumlah 18.570.000 rupiah. Saldo sebesar tersebut terdiri dari satu, biaya operasional kegiatan rutin masjid 16.348.000 rupiah. Kemudian kedua, biaya pemeliharaan atau perawatan dan prasarana 2.222.000 rupiah. Selanjutnya, data penerimaan dan pengeluaran lebih rinci dapat dilihat pada papan pengumuman depan sekretariat masjid. Terima kasih kepada para jamaah donatur yang telah menyalurkan infak sedekahnya melalui satu, kotak amal yang tersedia; kedua, infak sedekah melalui BSI Kris; yang ketiga, infak sedekah Jumat Berkah; dan yang terakhir, infak sedekah lainnya. Selanjutnya, DKM Al-Amanah mengucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi dan memberikan ganjaran pahala keberkahan dan menjadikan sebagai catatan amal baik di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mohon perhatian jamaah untuk mematikan alat komunikasi serta tidak berbicara dan memainkan handphone saat khotib telah
naik mimbar atau dikumandangkan azan. Yang terakhir, malah kita baca suratul Fatihah. Semoga kaum muslimin dan muslimat khususnya jamaah Masjid Al-Amanah dan keluarganya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari segala macam penyakit. Dan kepada warga komplek DKI maupun PLN yang sedang sakit berbaring di rumah, semoga Allah akan mengangkat segala penyakitnya dan segala penyakitnya dan diberikan kesehatan sebagaimana biasa. Ala niyatin salihah ila hadan Nabi Mustafa bisyaril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih demikianlah atas perhatiannya, dan kami akhiri hadallahu ila syaratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لترحمنا لنكونن من الخاسرين. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang barakah ini, hari yang mulia ini, di hari Jumat bertepatan dengan tanggal 1 Muharram, bulan mulia, kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan nafas, usia, umur oleh Allah untuk terus kita mencari bekal buat kita nanti kembali kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita beserta keluarga kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid yang mulia ini tercatat dan termaktub beserta keluarga kita di rumah sebagai umat Rasulullah yang nantinya akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Khatib berwasiat untuk pribadi khatib juga kita semua yang hadir. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi. Terus kita tingkatkan takwa kita
dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala macam yang dilarang dan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hikmah Muharram yang kita dapati pada hari ini. Tadi malam kita sholat, kita berzikir, berdoa kepada Allah agar diampuni dosa kita, masa lalu kita, wabil khusus yang 1 tahun ke belakang. Kita minta kepada Allah agar ke depan lebih baik. Maka hikmah Muharram ada 3 yang akan saya utarakan dengan singkat dan padat, karena memang di Jumat ini tidak akan bisa kita menerangkan secara global tentang hikmah Muharram. Yang pertama, hikmah Muharram yang kita bisa petik adalah kita mesti memahami sejarah Muharram. Kenapa begitu mulia bulan Muharram? Yang pertama, bulan ini termasuk 4 bulan yang haram yang dikisahkan dalam Al-Quran Al-Karim. Dalam surat At-Taubah ayat 35 ini dikisahkan Allah memberikan 4 bulan yang haram. Bulan Muharram adalah bulan awal. Apa sih bulan Muharram itu? Bulan di mana Rasulullah mengajak para sahabat hijrah minal Makkah ilal Madinah, dari Mekah ke Madinah. Kenapa Rasulullah hijrah? Karena saat itu ujian Rasul dengan sahabat sudah sedemikian tinggi. Ketika berdakwah Rasul akan diancam untuk dibunuh. Bahkan Rasul dilempari kotoran ketika berdakwah. Bahkan sahabat pula yang mengikuti Rasul diancam. Sudah sedemikian masifnya serangan dakwah kepada Rasul dan sahabat, maka Rasul mengajak para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi saat itu penguasa Mekah melarang Rasulullah dan sahabat untuk membawa harta dari Mekah. Jadi Rasul dengan para sahabat berangkat ke Madinah, hijrah, pindah, itu tanpa membawa apa-apa, tanpa membawa harta benda. Yang punya dagangan tidak dibawa dagangannya dari Mekah ke Madinah. Yang punya rumah tidak bisa dijual tuh rumah untuk jadi bekal dari Mekah ke Madinah. Hanya yang dipakainya saja yang dia bawa untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Apakah artinya hanya sekedar pindah? Ternyata hijrah di sini maknanya bukan hanya sekedar memindahkan badan, tapi memindahkan hati, niat dan pikiran. Kalau kita niat, saya mau hijrah dari Jakarta ke Bogor misalkan, karena saya pengen dapat suasana yang lebih enak, lebih adem, tidak panas. Itu bukan hijrah. Esensi hijrah adalah pindahnya kita dari satu tempat yang mana ke tempat yang baru, iman kita lebih kuat. Di tempat yang baru, amal ibadah kita lebih tinggi. Di tempat yang baru, amal perbuatan kita lebih baik. Maka itulah hijrah. Kalau tadinya kita berjamaah ngaji, sholat di Masjid Al-Amanah, lalu kita pindah, saya pindah saja ke masjid yang lain, karena di masjid yang lain itu kajiannya lebih bagus dari Masjid Al-Amanah. Di Masjid Al-Amanah tuh kajiannya seminggu 3 kali, di situ setiap malam kajian. Ini perpindahan yang esensinya baik, tapi membanding-bandingkan. Yang pastinya masjid satu dengan masjid yang lain pasti punya nilai berpihak masing-masing. Di Masjid Al-Amanah mah subuhnya pakai kunut, saya mau sholat di masjid yang tidak pakai kunut. Itu bukan esensi hijrah. Itu perbedaan pendapat yang wajib kita hargai dan hormati. Tapi hijrah di sini adalah Rasul mengingatkan hijrah, perubahan dari hal yang negatif menuju hal yang positif. Minaz zulumati ila nur wa minal jahiliyati ila siratil mustaqim. Kalau kita pindahnya makin kuat ibadah kita, pindahnya kita makin kuat amal-amal kita, maka itulah esensi hijrah. Hadirin yang dirahmati Allah. Yang kedua,
hikmah dari hijrah adalah banyak peristiwa-peristiwa di dalam bulan Muharram yang sangat amat bisa kita jadikan sebagai renungan dan contoh. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, banyak para nabi yang mendapatkan barokah di bulan Muharram. Nabi Adam alaihissalam ketika memakan buah khuldi ditegur oleh Allah, diusir dari surga. 40 tahun Nabi Adam berdoa meminta ampun kepada Allah atas khilaf dan salahnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Adam adalah istighfar Nabi Adam, meminta ampun kepada Allah. Dan di bulan Muharram setelah 40 tahun di bumi, Allah mengampuni Nabi Adam alaihissalam, dan bertemulah Nabi Adam dengan Siti Hawa istrinya yang sudah terpisah di bumi selama 40 tahun. Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah, kapalnya yang terombang-ambing, lalu diberikan hujan yang begitu hebat, yang begitu dahsyat. Setelah itu Allah tempatkan aman untuk bersandar kapalnya pas tepat di tanggal di bulan Muharram. Lalu Nabi Ibrahim lepas dari cengkeraman Raja Namrud ketika mau dibakar, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, tepat pula di bulan Muharram. Dan yang terkenal Nabi Ayub alaihissalam, terkenal dengan gelarnya Ulus Sobri, Nabi yang paling sabar. Nabi Ayub orang kaya, Nabi Ayub orang tampan, Nabi Ayub istrinya cantik, Nabi Ayub anak-anaknya soleh-soleha, anak-anaknya ganteng dan cantik, hartanya di mana-mana, bahkan bukan hanya kebun, permata dia pun. Allah uji Nabi Ayub, diberikan penyakit, diambil anaknya meninggal dunia, diambil istrinya pergi meninggalkan Nabi Ayub, hartanya habis semua, kebunnya semua terbakar, tidak punya harta, tidak punya anak, tidak punya istri. Para ulama ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan Nabi Ayub alaihissalam itu penyakitnya selama 18 bulan, 18 tahun. Ada yang mengatakan 7 tahun, 7 bulan, 7 hari. Lalu ada pendapat yang mengatakan selama 3 tahun. Tapi pendapat yang paling masyhur, ulama menyatakan 18 tahun Nabi Ayub diberi ujian oleh Allah. Lalu apa doa Nabi Ayub kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa ayyuba idnada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ini Nabi Ayub meminta kepada Allah untuk diberikan kesembuhan. Untuk apa? Agar bisa beribadah kepada Allah dengan tenang. Hadirin yang dirahmati Allah, hampir 7 bulan yang lalu, tepat tanggal 15 Desember 2024, ketika subuh, saya ingin mengisi kajian subuh di hari Minggu di Cilodong, Depok. Saya bawa motor, setengah 4 subuh saya diberikan ujian oleh Allah, ditabrak oleh motor bro, patah kaki kanan saya 3. Selama 5 bulan terbaring, saya tidak bisa ngapa-ngapain. Rindu saya akan dakwah. Lalu saya meminta kepada Allah, ya Allah kuatkan ya Allah. Akhirnya alhamdulillah ya Allah ya Rabb, di tanggal 1 Muharram ini saya bisa berangkat dari Depok datang ke Masjid Al-Amanah untuk mengisi khutbah Jumat. Allah memberikan kekuatan, padahal 1 kaki saja saya hanya menopang di dalam mimbar. Allah berikan kekuatan ketika kita diberikan ujian. Nabi pun diberikan ujian. Nabi Ayub 18 tahun, Nabi Adam 40 tahun. Kita diberikan ujian. Kalau kita renungkan, masih banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ketimbang ujian yang Allah berikan. Dalam zikir dan sholat saya menetes air mata. Yang saya tangisi bukan penyakit yang Allah berikan, bukan ujian yang Allah berikan. Yang saya tangisi, ya Allah, saya tidak bermanfaat untuk umat, ya Allah.
Berikan aku kekuatan agar terus bisa berdakwah ya Allah. Kalau perlu aku mati dalam keadaan berdakwah. Karena sia-sia itu kita pasrahkan rezeki Allah yang atur. Saya punya anak 4, alhamdulillah masih bisa pesantren semua. Allah kirimkan 100 DKM masjid sekota Depok hilir mudik menengok saya ketika saya sakit. Ribuan orang menengok. Sampai kiai-kiai di Depok mengatakan, apa Ustaz rahasia? Banyak banget yang menengok Ustaz ketika sakit. Allah memberikan kekuatan. Kata dokter bisa 2 tahun kalau kita menggunakan pen. Tapi alhamdulillah 6 bulan Allah memberikan kekuatan. Di tanggal 1 Muharram ini saya bisa berdakwah di tempat kelahiran saya di Tanjung Priok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin yang dirahmati Allah, hikmah Muharram yang ketiga yang terakhir. Kita diingatkan oleh Allah untuk banyak mengamalkan pembacaan istighfar dan alhamdulillah. Ini hikmah dari Muharram. Kalau kita ingat, bulan Muharram itu bulan pengingat kita akan dosa dan kesalahan kita. Bulan di mana kita diingatkan oleh Allah begitu banyak rezeki yang dititipkan kepada kita. Apakah kita sudah mensyukuri? Apakah hanya kita pakai buat membahagiakan keluarga kita? Apa kita sudah investasikan di jalan Allah? Lebih banyak mana? Hadirin yang dirahmati Allah, manusia tidak perlu khawatir. Kata Rasulullah, 3 hal sudah Allah tetapkan di zaman ajal kita. Ajal kita sudah ditetapkan. Selagi manusia belum habis kuota rezekinya, maka manusia tidak akan mendapatkan ajalnya. Jadi kalau kita masih dikasih rezeki kita belum habis di dunia, maka kita masih hidup, belum datang ajal kita. Yang kedua adalah rezeki. Jangan pernah khawatirkan rezeki. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita masih terus bertakwa, iman kepada Allah, jalani perintah Allah, jauhi apa yang Allah benci, maka insya Allah rezeki Allah. Saya ketika sakit 6 bulan masih bisa memberikan santunan 2 kali dalam ketika sakit 60 orang yang rupiah di majelis zikir saya. Berkah adalah keberkahan, bukan harta yang kita punya di tabungan, tapi yang kita investasikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah alhamdulillah, banyak-banyak bersyukur karena bulan Muharram ini tanda kemenangan. Ketika bulan Ramadan artinya panas, Allah memuji kita dengan 1 bulan puasa, 1 bulan menahan nafsu, 1 bulan menahan amarah. Lalu keluar Ramadan, kita menyambut kemenangan di bulan Syawal. Padahal itu kemenangan yang belum kemenangan hakiki. Kenapa? Karena di bulan Syawal kita masih mengingatkan hutang puasa jangan lupa bayar, hutang sedekah jangan lupa dibayar. Lalu masuk lagi ke Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah, lalu masuk kepada utama Dzulhijjah, kemenangan umat Islam dalam menjalankan ibadah haji. Maka setelah ibadah haji selesai, masuklah kita di bulan Muharram, bulan kemenangan yang hakiki. Ini awal bulan Ramadan, awal bulan kita, ini awal hijrah kita, ini awal kehidupan kita. Mari kita mulai di 1 Muharram ini dengan persiapan iman yang lebih baik, dengan persiapan amal yang lebih baik, dengan persiapan investasi akhirat kita, dengan rezeki kita yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, keberkahan kepada kita, agar kita selalu mendapatkan berkah umur, berkah rezeki, agar kita bisa kembali kepada Allah dengan persiapan yang begitu matang. Akhirnya kita mendapatkan ridha Allah dan tercatat sebagai orang yang muttaqin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu fa ya ayyuhal hadirun أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلذكر الله أكبر أقيموا الصلاة